Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Gunawan Saputra dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul 100 peluru untuk Amru, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Ayahnya mati syahid ditembak serdadu Israel usai sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa saat ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Sedangkan ibunya menyusul syahid saat ia masih berumur 5 tahun. Kini Amru tinggal bersama kakeknya yang sudah berumur 70 tahun. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk darurat di pinggir kota Khan Yunis. Rumah mereka di Nablus telah hancur berkeping-keping dibombardir Israel. Kini Amru tinggal bersama kakeknya yang sudah berumur 70 tahun. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk darurat di pinggir kota Khan Yunis. Rumah mereka di Nablus telah hancur berkeping-keping dibombardir Israel. Bahkan di atas puing-puing rumahnya itu kini telah berdiri villa mewah milik bisnismen Yahudi yang baru datang dari Ceko bersama 25.000 orang Yahudi lainnya dari Eropa Timur. Sementara orang-orang Palestina terusir dari rumah dan kampung halaman mereka, satu persatu menemui ajal diburu peluru-peluru buta Israel. Ribuan penduduk baru Yahudi didatangkan dengan diberi 1.000 perlindungan dengan 1.000 fasilitas mewah yang dibangun di atas mayat-mayat dan genangan darah anak Palestina. Tiap pagi Yahudi Israel makan roti bakar yang diolesi keju bergizi tinggi yang disarikan dari darah dan tanah rakyat Palestina. Mereka makan gandum yang ditanam di atas bumi Palestina dan disirami dengan keringat, peluh, dan darah rakyat Palestina. Pagi itu sehabis sholat subuh dan mengaji Al-Quran bersama kakeknya, Amru bergegas keluar dari gubuk reot itu. Ia langsung menyambar ember. Ya, seperti biasanya ia harus mengambil air untuk keperluan hidup dari pipa-pipa pengairan di ladang-ladang anggur Israel. Ia harus berjalan 1 kilo lebih untuk mengambil air. Itu pun ia mesti bergerilya penuh waspada dengan jangan sampai kepergok tentara Israel durjana. Sejak kekalahan Arab pada perang tahun 1967, nyaris segala sesuatu yang ada di atas bumi Palestina masuk dalam genggaman Israel, tak terkecuali air. Begitu mahal harga setetes air bagi Israel sehingga seluruh jalur pengairan mereka juga sedemikian ketatnya. Namun, begitu murah darah rakyat Palestina bagi Israel sehingga dengan seenaknya mereka mengalirkannya setiap hari tanpa henti. Amru pamit dulu ngambil air ya. Amru mencium tangan kakeknya yang berdiri di pintu gubuk. Firyatillah cucuku, pasanglah seluruh indramu, janganlah lengah. Jika kepergok Israel, cepat-cepat selamatkan diri. Jangan kau tumpahkan darahmu sia-sia pagi ini. Sebab, di bumi Palestina ini kau bisa memilih cara paling mulia untuk menumpahkan darah syahidmu, cucuku. Rasakan dengan sepenuh hati bahwa Allah bersama langkahmu. Dengan suara penuh wibawa, sang kakek menasihati cucunya sambil mengusap-usap kepalanya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Sejurus kemudian, Amru melesat seperti anak panah sambil menenteng ember. Sang kakek memandangi cucunya yang yatim piatu itu dengan meneteskan air mata. Ya Allah, limpahkanlah satu telaga kesabaran yang tiada habis sumbernya pada anak-anak Palestina untuk sekedar mengambil air minum saja ya Allah yang keluar dari bumimu. Mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ya Allah, lindungilah Amru cucuku yang yatim piatu. Kalau kau pilih dia untuk syahid di jalanmu, pilihkanlah jalan yang paling mulia dan paling kau ridhoi. Amin. Sang kakek berdoa penuh khusyuk saat Amru ditelan kabut pagi. Amru berlari-lari kecil, hatinya riang. Ya, hatinya selalu riang sehabis terdarus Al-Quran di subuh hari bersama kakeknya. Hanya Al-Quranlah lagu dan musik jiwanya. Kepapaan dan kesengsaraan semakin menjadikan ia tidak bisa berpisah dengan Al-Quran, pelipur laranya satu-satunya. Al-Quran memberikannya harapan-harapan masa depan yang cemerlang, menciptakan nuansa-nuansa keindahan dalam hatinya. Ia terus berlari-lari kecil, hatinya riang. Ia masih terpaut dengan surat Al-Insan ayat 11 dan 12 yang tadi ia baca dengan meneteskan air mata. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.
Tiba-tiba ia merasa rindu, ingin bertemu dengan Tuhannya. Ia merasa rindu ingin bertemu ayah dan ibunya di surga. Kerinduan yang tiada tara menjadikan hatinya begitu haru. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Amru pun menghentikan langkahnya, lalu duduk bersila menghadap kiblat di bawah pohon kurma. Ia memejamkan kedua matanya dan ia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Lalu dengan khusyuk bibirnya bergetar. Ya Allah, Tuhan yang memberkati bumi Palestina dan sekitarnya, dengan asma-Mu yang paling agung aku berdoa. Ya Allah, aku rindu ingin bertemu denganmu. Aku rindu pada ayah ibundaku yang syahid di jalan-Mu. Ya Allah, aku memohon dengan segala keridoan yang Engkau letakkan pada kitab Al-Quran untuk hamba-hamba-Mu yang membacanya. Angkatlah diriku menemui ayah ibuku dengan balas kasih-Mu, sebelum matahari berada di ubun-ubun kepalaku. Amin. Pohon kurma, kabut pagi, mentari yang mengintip di ufuk timur, pohon-pohon zaitun, batu-batu debu, puing-puing, pecahan mesiu, langit dan bumi, serta para malaikat mulia ikut mengamini doa suci Amru pagi itu. Amru bangkit sambil menghapus tetesan hangat air matanya. Ia lanjutkan perjalanan. Kali ini ia tidak lagi lewat jalan biasa. Ia merunduk menyusuri sebuah parit menuju ladang anggur Israel. Tentara Israel. Ya, ia menangkap bayangan dua tentara Israel berjalan mengitari perkebunan anggur itu. Terpaksa ia memutar haluan. Semestinya 50 meter lagi adalah pipa yang biasa ia sadap dari airnya. Amru merangkak. 5 meter di hadapannya adalah terowongan kecil sepanjang 100 meter yang berakhir di tengah ladang gandum. Terowongan itu asalnya adalah saluran irigasi yang kini tidak dipakai lagi. Kedua tentara Israel itu berjalan santai sambil terkekeh-kekeh. Senjata mereka lengkap. Keduanya memegang roti berkeju. Agaknya mereka sedang sarapan pagi. Sarapan pagi dengan makanan yang disarikan dari darah dan nanah rakyat Palestina. Langkah keduanya semakin jelas, semakin mendekati parit persembunyian Amru. Amru terus merangkak pelan menuju terowongan. Ah, aman. Alhamdulillah. Gumam Amru, lega begitu ia masuk terowongan. Sementara kedua tentara Israel itu melenggang dengan langkah congkaknya, melintas tepat di atas kepala Amru. Amru terpaku di dalam terowongan, keningnya berkerut, pikirannya berputar merancang strategi mengoceh dua tentara Israel agar berpindah dari jalan pintas yang biasa ia lalui. Yah, ketemu, seru Amru di dalam hatinya. Aku telusuri terowongan ini sampai ke tengah ladang. Lalu aku bakar saja ladang ini. Lalu aku masuk lagi ke terowongan dan menuju kemari. Dua tentara itu dan tentara lainnya pasti akan segera lari ke tengah ladang begitu melihat asap berkepul. Saat mereka ke tengah ladang, aku akan cepat lari ke keran air dan mengambil air dari sana. Bismillah. Dengan cepat, tanpa membuang waktu, mujahid kecil itu merengsek ke dalam terowongan pengap itu. Embernya ia tinggal di bibir terowongan. Ia terus merengsek maju, semakin lama semakin gelap, dan akhirnya ia berada di tempat gelap gulita, hitam pekat. Nafasnya mulai tersengal-sengal, ia terbatuk-batuk. Udara di dalam terowongan itu begitu pengapnya. Tiba-tiba ia mendengar suara berdesis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan itu suara ular. Ya Allah, haruskah aku syahid dipatuk ular? Ya Allah, dengan seluruh asma-Mu yang digunakan oleh Rasulullah berdoa kepadamu, aku mohon syahidkanlah aku dengan 100 peluru. Doa Amru di dalam hati dengan penuh khusyuk. Lalu ia membaca doa yang diajarkan kakeknya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma'asmihi sayun fil ardi wa walafis sam'i wa huwas sami'ul alim. Tiba-tiba suara desis ular itu hilang. Lalu dengan menatap ia kembali maju. Merangkak menelusuri terowongan sempit itu dan ia tidak menemui halangan apa-apa. Samar-samar ia kembali melihat seberkas cahaya. Ya, itu ujung terowongan yang ada di tengah ladang, gumamnya bersemangat. Semakin cepat ia merangkak maju, dan akhirnya kepala mujahid kecil itu perlahan-lahan nongol dari sebuah lubang di tengah kebun anggur di pinggir kota Khan Yunis itu. Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rob. Amru memuji Tuhannya. Segera ia keluar penuh waspada. Ia mengendap-endap mengitarkan pandangannya ke seluruh penjuru kebun. Tak ada tentara di tengah kebun. Para pekerja belum berdatangan. Hari masih terlalu pagi. Aman.
Dengan cepat, Amru mengumpulkan ranting-ranting kering, daun-daun anggur kering. Ia letakkan tepat di bawah pohon anggur yang siap dipanen. Lalu ia mengeluarkan korek api yang dibawa di saku celananya. Bismillah, wahai api, jika pada tubuh Nabi Ibrahim kau sejuk tidak membakar, maka pada ladang Israel durjana ini terbarlah panasmu. Bakarlah semua isinya tanpa sisa. Murkalah sebagaimana Allah murka karena darah anak-anak Palestina dialirkan Israel tanpa iba. Doa Amru saat menyulutkan api pada daun-daun kering. Begitu ia melihat api itu mulai menjadi besar, cepat-cepat ia masuk kembali ke dalam terowongan. Amru merengsek dengan cepat. Ia harus segera sampai di ujung luar lalu melari cepat menuju keran dan mengambil air. Sementara itu api terus berkobar perlahan-lahan membakar pohon-pohon anggur itu. Kandungan alkohol yang ada di dalam pohon dan buah anggur itu semakin membuat kobaran api itu merajalela. Dan wush, api itu menjalar kemana-mana. Ia begitu murka. Tentara-tentara Israel kalang kabut, sibuk memadamkan api. Cepat padamkan api itu. Jika tidak, kebun anggur seluas 200 hektar ini akan menjadi abu. Teriak sang komandan mengomando anak buahnya. Kalian semua tolol. Ini pasti ulah orang Hamas. Kalian semua dungu. Sang komandan terus ceracau dan marah-marah, wajahnya tegang dan panik. Tetapi naas, gerakan tentara Israel agaknya kalah sigap dengan gerakan api. Api terus menjalar dengan cepat, ladang anggur itu membakar sejadi-jadinya. Sesekali terdengar ledakan-ledakan kecil dari pohon-pohon anggur yang pecah menyembur api. Begitu sampai di ujung terowongan, Amru keluar dengan ekstra hati-hati. Ia arahkan pandangannya ke tengah kebun, asap membumbung tinggi. Berhasil, Allahu Akbar, teriak Amru tertahankan di dada. Segera ia lari sekencang-kencangnya menyusuri parit menuju keran air. 15 menit kemudian, ia sudah ada di keran jauh di pinggir utara kebun anggur itu. Langsung ia kucurkan air, ia basahi muka dan rambutnya, lalu ia minum sepuas-puasnya. Setelah itu ia penuh embernya dengan air. Tiba-tiba begitu ia hendak mengangkat embernya, sekonyong-konyong dari arah kebun ia melihat 3 tentara Israel berlari ke arahnya. Dengan cepat kilat, Amru mengambil langkah 1000. Ia bagai terbang, ember kekayaannya satu-satunya ia tinggal begitu saja. Ia teringat pesan kakeknya, kau bisa memilih cara paling mulia untuk menumpahkan darah syahidmu cucuku. Hei tikus kecil, berhenti. Kalau tidak, kuberondong kau, teriak tentara Israel. Amru terus berlari dengan cepat. Dan dor dor dor. Puluhan peluru berdesingan di kanan kiri Amru. Ayo cepat, kita buru setan kecil ini. Jangan-jangan dia yang membakar kebun. Ayo cepat. 3 tentara itu lalu memburu Amru. Dor dor dor. Senjata otomatis dari salah satu tentara Israel itu menyala, memuntahkan ratusan peluru. Tepat saat kaki Amru tersandung batu, Amru terrembab jatuh. Batu itu telah menyelamatkan nyawa Amru dari tajamnya ratusan peluru Israel. Amru kembali berlari sekencang-kencangnya. Ia masuk ke kebun korma yang ditumbuhi belukar tak terurus. Kurang ajar, setan itu masuk belukar. Ayo kita buru sampai mampus, kata Yahudi berkumis tebal. Sudahlah, biarkan saja. Aku malas masuk belukar kucing-kucingan sama setan kecil itu. Jangan-jangan itu jebakan orang Hamas. Kita bertiga malah mati konyol nanti. Aku tak mau mampus gara-gara setan kecil itu. Kita kembali saja ke ladang, ucap tentara kedua. Benar, kata Ben Solomon ini. Jangan-jangan ini jebakan. Kita kembali saja. Kalau mau membombardir saja kebun itu dengan artileri jarak jauh, kita akan tetap aman, sahut yang ketiga. Akhirnya ketiga tentara Israel pengejut itu tidak berani memburu Amru. Mereka kembali ke ladang yang terbakar itu. Setengah jam kemudian, Amru telah sampai di depan gubuk reotnya. Kakeknya masih di dalam tadarus Al-Quran. Wajah Amru begitu pucat. Tenaganya benar-benar habis pagi ini. Sudah 2 hari perutnya tak terisi sepotong pengganjal pun. Airnya yang baru saja ia minum telah keluar dan tumpah lewat keringatnya yang deras. Nafasnya masih terengah-engah. Ia lalu duduk menggelayot di samping pintu. Mendengar nafas Amru, sang kakek keluar dan mengelus-elus kepala cucunya. Ia langsung paham bahwa cucunya pasti baru dikejar-kejar tentara Israel. Cucuku, wajahmu pucat sekali. Istirahatlah dulu ya cucuku. Biar kakek coba keluar cari makanan seadanya.
kata kakeknya sambil mencium kening cucu kesayangannya itu. Jangan kek, biar Amru yang keluar. Kakek sudah terlalu tua. Kakek istirahat, membaca Al-Quran dan berdoa untuk Amru saja di rumah. Apalagi kaki kakek kan sudah lumpuh satu. Bagaimana kakek bisa berjalan jauh? Biar Amru saja kek. Sekalian Amru ingin ke madrasah. Sudah 2 hari Amru tidak hadir. Amru kangen sama teman-teman dan para asatij, jawab Amru. Mendengar jawaban cucunya itu, sang kakek hanya meneteskan air mata. Ya, ia telah uzur. Kakinya telah lumpuh satu. Seandainya kakinya tidak lumpuh, tentu ia masih akan bergerilya melawan kejoliman penjajah Israel. Kembali, Amru pamit pada kakeknya. Sebelum melangkah meninggalkan gubuk, ia mengambil senjata andalannya, ketapel. Ia yakin bahwa nanti ia akan menggunakan ketapel itu jika diajak teman-temannya menyerang tentara Israel pengecut. Ia paling suka melihat wajah-wajah pucat, cemas, dan takutnya tentara Israel. Apalagi jika batu yang terlempar dari ketapel itu menyentuh hidung tentara Israel itu hingga berdarah. Ia akan tertawa bahagia sekali. Lalu akan ia ciumi ketapel saktinya itu dengan penuh bangga. Di antara teman-teman seperjuangannya, ia memang paling jitu memakai ketapel, sehingga meski namanya Amru, ia dijuluki teman-temannya Sa'ad bin Abu Waqqas kecil, karena tembakannya selalu mengenai sasaran. Amru pergi ke madrasah, rindu ingin bertemu teman-temannya mujahid-mujahid kecil pemberani. Sebetulnya, rasa penatnya habis dikejar tentara Israel belum hilang, bahkan sakit di kakinya saat tersandung batu tadi belum sirna. Tapi ia harus bergerak, tentara Allah tidak boleh terkalahkan oleh penderitaan jasad. Tak ada istilah istirahat, terus bergerak, bergerilya, menyusun strategi, menukik bersama manuver-manuver dahsyat. Begitu menginjakan kaki di halaman madrasahnya, Amru langsung diserbu teman-teman seperjuangannya. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya Amru, kami semua rindu padamu, sambut Ahmad, ketua kelas mereka. Masya Allah, hangatnya berjumpa kalian. Aku juga rindu pada kalian, wahai tentara-tentara Allah berhati singa. Ngomong-ngomong, kalian kok di luar kelas? Ini kan sudah jam 9, siapa yang mengajar hari ini? Tanya Amru. Sekarang kan jamnya Ustadz Faizah Abdurrahim. Beliau sebentar lagi datang, insya Allah. Sebetulnya tadi kami semua ada di kelas, tapi begitu kau memasuki halaman, kami tidak sabar untuk memelukmu, jawab Rogab, sang insinyur pembuat bom Molotov dalam pasukan mujahid kecil itu. Yuk, kita masuk kelas lagi. Kita ngobrol dan mengatur strategi-strategi kucing-kucingan dengan tentara Israel lagi. Setuju? Ajak Amru. Setuju, teriak anak-anak Palestina itu kompak. Begitu sampai di kelas, Amru yang mereka anggap sebagai panglima perang pembuka pembicaraan. Bismillah. Sebelum kita merancang strategi baru, aku ingin mendengar hasil-hasil manuver kalian 3 hari ini. Apa yang telah kalian lakukan untuk membela agama Allah ini? Membela tanah suci ini. Silakan mulai dari Ahmad. Suara Amru terdengar tegas. Hari Rabu lalu, saya ikut menyerang penjagaan blokade Israel di sisi barat Khan Yunis. 3 lemparan batu saya mengenai leher Israel, jawab Ahmad bersemangat. Aku telah merakit 5 molotov, ada di tasku sekarang ini, sambung si Rogab. Coba bisa saya lihat, tanya Amru. Ini, jawab Rogab sambil menyerahkan tasnya pada Amru. Bagus, namun kita harus terus meningkatkan kemampuan kita, kemampuan pikiran dan senjata. Kalau kamu Umar, apa yang kamu lakukan? Sambung Amru. Lihat tangan kananku, aku tertembak 3 hari yang lalu, jawab Umar dengan nada sedih. Tak apa-apa, darah yang kau teteskan dari tanganmu adalah pengorbanan semangat kita bersama, jawab Amru dengan bijak menumbuhkan semangat juang teman-temannya. Lah kau sendiri Amru, apa yang telah kamu lakukan? Tanya Ahmad sang ketua kelas. Banyak, tapi yang paling prasetyo adalah pagi ini. Sebelum berangkat ke sini aku telah membakar ladang anggur Israel di sebelah timur Khan Yunis. Saat ini tentara-tentara Israel keparat itu mungkin masih sibuk memadamkan api yang mengancam 200 hektar kebun anggur itu, jawab Amr dengan percaya diri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman yang menyambut dengan takbir. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita. Rupanya itu Ustazah Faizah Abdurrahim yang datang. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab anak-anak Palestina itu serempak. Ada berita apa anak-anak tercinta? Kok takbir kalian begitu keras membahana seakan menggetarkan dunia? Tanya Ustazah Faizah. Ini Ustazah, Amru berhasil membakar kebun anggur Israel tadi pagi. Semoga saja kebun penjajah Israel seluas 200 hektar itu musnah diamakan api, jawab Ahmad. Subhanallah, kalau begitu kita harus cepat-cepat bubar. Pantesan tadi di jalan Israel begitu ketat melakukan sweeping. Sebentar lagi mereka pasti ke sini. Ayo anak-anak kita bubar, menyebar. Israel pasti marah dan mengamuk membabi buta. Begitu Ustazah Faizah hendak berdiri, tiba-tiba brak, dor dor dor. Puluhan tentara Israel memasuki kelas. Ambil dan seret anjing betina itu. Dia anggota Hamas. Sang komandan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ustazah Faizah. Suasana di kelas benar-benar tegang. Ustazah Faizah tak bergeming dari tempat duduknya. Sementara dada Amru menyimpan bara kemarahan. Ia teringat ibunya. 7 tahun yang lalu ibunya meninggal saat mengajar. 7 tahun yang lalu, saat itulah ibunya sedang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Saifin Natun, Najah, di kota Khan Yunis. Ketika itu, pukul 9 pagi, ibunya sedang mengajarkan mata pelajaran tauhid pada murid-muridnya. Tiba-tiba terdengar suara pesawat tempur Israel menderu-deru di langit Khan Yunis, dan mendengarlah ledakan mesiu menggelegar di sana-sini. Ibunya keluar dari kelas, diikuti murid-muridnya. Begitu melangkahkan kaki di pintu, gedung dan halaman madrasah itu dilumut oleh dentuman maha dahsyat. 15 guru dan 120 muridnya mati syahid pada pagi hari yang kelabu itu. Tak ada liputan terperinci dari pers dunia. Hanya sejarah yang menulisnya sambil meneteskan air mata darah. Khan Yunis, kota kecil di Palestina, itu menggelepar menahan perih tak terkira. Pasukan, ayo cepat seret wanita itu, jangan mengong saja. Gelegar suara komandan Israel itu menyadarkan Amru. Darah anak Palestina itu mendidih. Perlahan-lahan ia siapkan ketapelnya. 2 batu telah ia pasang. 2 tentara Israel merengsek. Begitu tangan mereka hendak menyentuh wanita Palestina berjilbab coklat itu, tiba-tiba plak-plak, 2 batu menghantam keras mengenai sasarannya. Tembakan Amru tak pernah meleset, dan boom, 2 bom molotov meledak. 4 tentara Israel terkapar. Sang komandan menahan geram tubuhnya perih terkena pecahan kaca. Brengsek, kalian tikus kecil brengsek, rasakan ini. Dor dor dor. Ratusan peluru muntah dari senjata otomatis komandan Israel. Peluru-peluru itu muntah membabi buta ke seluruh ruang kelas, menerpa wajah-wajah polos Ahmad, Rogab, Umar, Isa, Mahmud tewas seketika. Syahid menyusul teman-temannya. Ustazah Faizah tak luput dari terjangan peluru buta itu. Tubuhnya terjerembab ke lantai. Jilbab coklatnya berlumuran darah. Kelas itu pun banjir darah. Kembali kota Khan Yunis menggelojot mengerang perih. Ternyata Amru masih hidup. Tepat saat sang komandan menarik picu senjatanya, ia berhasil melompat dan langsung tiarap. Kurang ajar Yahudi Israel laknatullah ini. Nah, rasakan. Dan plak-plak, 2 tembakan batu Amru merobek wajah komandan Israel. Bunuh bangsat satu ini, cepat, teriak komandan. Tak ayal lagi tentara-tentara Israel itu pun memuntahkan ratusan peluru ke tubuh Amru, dan la ilaha illallah. Amru menghembuskan nafas terakhirnya bersama dengan sempurnanya kalimat tauhid yang terucap dari mulut mungilnya. Panglima para pejuang kecil berani mati itu pun gugur. Syahid menemui Tuhannya, menemui ayah dan ibundanya yang dirindukannya. Ia gugur dengan 100 peluru bersarang di tubuhnya.